Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Amasteo. Saya akan membuka video penjelasan karya tulis ilmiah yang berjudul Dampak Media Sosial Terhadap Perkembangan Bahasa Gaul dan Kualitas Bahasa Indonesia. Dan kami berdirikan 3 anggota dengan saya sendiri, Kevin Amasteo, dengan NIM 103 0624 0099. Lalu ada dari Suara Pandora dengan NIM 103 024 0031. Lalu yang terakhir adalah Muhammad Fafian dengan NIM 103 024 0036. Video ini akan mencakup bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian. Lalu akan memasuki kajian pustaka. Yang ketiga akan mencakup bagian analisis yang berisi pembahasan, hasil analisis, dan dampak negatifnya. Dan yang terakhir akan mencakup bagian penutup yang berisi simpulan dan saran. Dan sekarang kita memasuki bagian pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia nasional memiliki peran penting dalam mempersatukan bagian suku, budaya, dan etnis di Indonesia. Bahasa ini tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi simbol identitas nasional. Namun perkembangan teknologi dan semakin luasnya pengguna media sosial dalam kehidupan sehari-hari berperan besar dalam cara berkomunikasi, terutama di kalangan generasi muda. Fenomena bahasa gaul dan siang kini sering muncul di media sosial dan menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terusnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Media sosial memfasilitasi interaksi yang lebih luas dan cepat, sehingga kemungkinan pengguna untuk memperkenalkan dan menyerap kosakata baru. Di sisi lain, gaya bahasa yang digunakan di media sosial cenderung informal, singkat, dan seringkali mengabaikan aturan tata bahasa. Hal ini dapat berdampak pada kualitas bahasa Indonesia, seperti kesalahan ejaan, perubahan, dua makna kata, dan degradasi standar bahasa. Fenomena ini mengindikasikan adanya pengaruh signifikan media sosial terhadap perkembangan bahasa Indonesia, khususnya dalam penggunaan bahasa gaul. Yang kedua, batasan masalah. Batasan masalah dalam artikel ini difokuskan pada pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa gaul dan slang di kalangan masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Fokus utamanya adalah menganalisis bagaimana media sosial mempengaruhi kualitas bahasa Indonesia baik dari sisi positif maupun negatif, serta dampak jangka panjangnya terhadap penggunaan bahasa formal. Kajian ini tidak mencakup pengaruh media sosial pada bahasa daerah atau aspek lainnya dari kebudayaan digital tersebut. Yang ketiga, rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah kita bahas di belakang, masalah yang akan dikaji adalah yang pertama, bagaimana media sosial melalui penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Yang kedua, apa dampak positif dan negatif media sosial terhadap kualitas bahasa Indonesia. Yang ketiga, bagaimana penggunaan bahasa gaul di media sosial mempengaruhinya. Yang keempat, perilaku bahasa generasi muda. Dan yang terakhir, apa langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia di era digital. Yang keempat, tujuan. Tujuan yang dicapai dalam karya tulis ini adalah yang pertama, menganalisis pengaruh media sosial terhadap penggunaan bahasa gaul dan slang di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi dampak positif dan negatif media sosial terhadap kualitas bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengetahui bagaimana bahasa gaul di media sosial mempengaruhi perilaku berbahasa generasi muda. Dan yang terakhir adalah menyusun rekomendasi strategi untuk menjaga keaslian dan kualitas bahasa Indonesia di tengah perkembangan media sosial. Yang terakhir adalah metode penulisan. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode Systematic Literature Review atau SLR. Systematic Literature Review atau SLR yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis penelitian yang relevan mengenai dampak media sosial terhadap perkembangan bahasa. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami tren dan pola yang ada berdasarkan literatur yang tersedia.
Dengan pendekatan ini, penelitian ini mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai pengaruh media sosial terhadap bahasa Indonesia, baik dari aspek positif maupun negatif. Adapun berbagai sistematik literatur review yang kita gunakan, kalian bisa lihat sendiri dari tabel berikut. Di sini saya Muhammad Fafian akan menjelaskan bagian kajian pustaka pada karya tulis ilmiah kami. Definisi bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem lambang bunyi yang bebas digunakan oleh seseorang dalam masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Maka dapat diketahui bahwa bahasa merupakan salah satu cara manusia untuk berinteraksi dengan satu sama lain. Selain itu, di sini menurut Sabrina dan Setiawan pada tahun 2022 di dalam artikelnya yang diterbitkan oleh jurnal keilmuan Kembara yang berjudul Analisis Teks Hoax seputar informasi bank, kajian bahasa perspektif analisis, wacana kritis dan linguistik forensik. Di situ dijelaskan bahwa bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dan menyampaikan pesan, dan bahasa juga berfungsi sebagai sarana komunikasi tetapi juga mencerminkan identitas dan keberadaan budaya lokal. Media sosial di Indonesia itu sendiri diketahui dimulai ramainya tuh pada tahun 2002 yang diramaikan dengan aplikasi yang bernama Friendster. Aplikasi ini sangat ramai digunakan di kalangan remaja pada saat itu, sehingga Indonesia di kala itu berada di posisi ketiga di dunia sebagai Friendster terbanyak. Selanjutnya mulai lanjut lagi tuh di tahun 2004 saat munculnya Facebook, kemudian disusul Twitter pada 2009 dan seterusnya sampai saat ini, di mana media sosial sudah sangat berkembang di Indonesia. Mempertahankan sebuah bahasa, terutama di zaman ini, sangatlah penting supaya dapat mencegah adanya perubahan fungsi atau bahkan terjadinya kepunahan suatu bahasa. Oleh karena itu, sangat penting untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pemeliharaan bahasa Indonesia yang efektif. Hal ini tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan bahasa sebagai alat komunikasi, tetapi juga untuk melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Dengan memahami dan mengatasi perubahan yang akan terjadi, kita dapat memastikan bahwa bahasa Indonesia akan tetap relevan dan digunakan dengan baik oleh generasi yang mendatang. Masih bersama saya Muhammad Sofian. Di sini saya juga akan menjelaskan bagian analisis. Pada analisis dan kajian pustaka yang tadi dapat kita ketahui bahwa bahasa memegang peranan penting dalam masyarakat sebagai alat komunikasi, alat ekspresi diri, dan media pembawa nilai-nilai budaya. Menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang digunakan secara bebas oleh seseorang dalam masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Informasi ini juga sebagai identitas yang mewakili budaya dan nilai-nilai masyarakat. Di sini, Sabrina dan Setiawan pada tahun 2022 di dalam jurnal keilmuan yang diterbitkan oleh Kembara yang berjudul Analisis Teks Hoax seputar informasi bank, kajian bahasa perspektif analisis, wacana kritis, dan linguistik forensik. Pada artikel tersebut, mereka mengungkapkan bahwa bahasa mempunyai peran ganda, baik sebagai alat komunikasi maupun sebagai cerminan identitas dan kehadiran budaya lokal. Oleh karena itu, bahasa menjadi elemen penting dalam interaksi manusia, berperan dalam menjaga integritas sosial dan meningkatkan keberlanjutan sosial budaya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan bahasa, khususnya media sosial sebagai salah satu inovasi di era digital ini. Media sosial mulai dikenal luas di Indonesia pada tahun 2002 dengan munculnya platform Friendster yang saat itu sedang populer di kalangan remaja. Berdasarkan data yang kita peroleh, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna Friendster terbesar ketiga di dunia pada saat itu.
Perkembangan media sosial di Indonesia terus berlanjut dengan masuknya Facebook pada tahun 2004 dan Twitter pada tahun 2009, dan selanjutnya platform media sosial semakin banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda di era digital ini. Media sosial tidak hanya berperan sebagai media komunikasi, tetapi juga memberikan dampak yang besar terhadap pengguna dan perkembangan bahasa di negara ini. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan, yaitu dampak negatif media sosial terhadap perkembangan bahasa gaul dan kualitas bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada penurunan kualitas penulisan. Pada platform media sosial, kesalahan edan dan tata bahasa saat ini sudah dianggap biasa atau bahkan terkesan lucu. Adi tahun 2024 dalam artikelnya yang berjudul "Pengaruh Media Sosial Terhadap Bahasa dan Perilaku Manusia" berkata bahwa media sosial seringkali menciptakan gaya bahasa baru yang cenderung singkat, tidak baku, dan seringkali menggunakan singkatan enam atau akronim yang sulit dipahami oleh mereka yang tidak terbiasa. Dengan kebiasaan penulisan yang asal-asalan ini, banyak orang khususnya generasi muda yang mengalami kesulitan saat harus menulis dengan tata bahasa yang benar, seperti saat menulis laporan, esai, dan surat resmi. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu pergeseran makna kata. Pergeseran makna merujuk pada fenomena kebahasaan ketika makna sebuah istilah mengalami perubahan yang menyimpang dari makna dasarnya. Hal ini meliputi perluasan, penyempitan, transformasi lengkap, penghalusan, dan perubahan. Sudah banyak penelitian yang berkaitan dengan adanya perubahan makna pada makna bahasa, diantaranya ialah oleh Septin dan Haryadi di tahun 2021, Suryani dan Pratama di tahun 2020, Ernawati di tahun 2021, Aziza di tahun 2021, Makmun di tahun 2022, dan Febrianto di tahun 2019. Kesamaan dari keenam penelitian ini terletak pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa platform media sosial dapat menjadi wadah sebuah perubahan makna kata yang terkesan negatif. Kita lanjut ke poin ketiga, yaitu penurunan kualitas bahasa. Ada variasi-variasi bahasa baru yang muncul di media sosial dapat menimbulkan degradasi kualitas bahasa Indonesia. Pertukaran pesan yang cepat dan sederhana di media sosial dapat mengurangi tingkat kompleksitas bahasa dan pemahaman tata bahasa yang benar. Kita lanjut ke poin keempat, yaitu penurunan perilaku berbahasa. Penggunaan bahasa gaul atau slang pada media sosial oleh generasi muda khususnya dapat membuat mereka kesulitan untuk berkomunikasi secara formal. Hal ini biasanya dapat kita lihat contohnya banyaknya generasi muda siswa SMA yang kesulitan dan merasa canggung untuk berbicara dengan bahasa formal saat berbicara di depan kelas. Menurut mereka, penggunaan bahasa formal ini sangat membuat suasana terlalu serius dan tegang. Selain itu, masyarakat khususnya generasi muda cenderung mengadopsi bahasa yang kasar atau tidak sesuai dengan etika berbahasa dalam berinteraksi sehari-hari. Dan kita sudah berada di ujung video, dan kembali lagi bersama saya Kevin Mas Theo yang telah membuka video ini, dan saya juga yang akan menutup video ini. Jadi di bagian terakhir, di dalam bagian penutup, kesimpulan berdasarkan data atas analisis yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa perkembangan bahasa
bahasa Indonesia di era digital tidak lepas dari pengaruh media sosial. Di satu sisi, media sosial memudahkan komunikasi dan memperluas kesempatan interaksi tanpa batasan geografi atau waktu. Di sisi lain, dampak dari penggunanya yang cenderung fleksibel dan informal juga menentang keaslian dan kelestarian bahasa Indonesia, terutama bagi generasi muda yang akrab dan gaya bahasanya santai, singkatan, dan istilah baru di media sosial. Tantangan ini semakin nyata. Mereka mungkin menjadi kurang peka terhadap aturan baku dalam menulis dan berbicara, baik di ranah akademis maupun formal, yang dapat menghambat keakuratan penggunaan bahasa. Beberapa dampak negatif dari fenomena ini termasuk penggunaan kualitas penulisan, perubahan makna kata, penurunan standar bahasa, serta pola komunikasi yang kurang sesuai dengan etika bahasa. Di media sosial, kebiasaan menggunakan bahasa secara serampangan seperti penulisan ejaan yang asal dan mencampur-campur bahasa mulai dianggap wajar. Hal ini membuat banyak orang, terutama generasi muda, kesulitan saat harus menggunakan bahasa formal atau menulis dengan tata bahasa yang tepat, misalnya ketika menyusun laporan atau berbicara di depan umum. Maka, media sosial kini menjadi pedang bermata dua bagi bahasa Indonesia. Dan berikut adalah saran dari kelompok kami bertiga. Untuk mengatasi hal ini, berbagai pihak perlu bekerjasama menjaga keaslian bahasa Indonesia agar tetap relevan di era global. Peran pendidikan dan dukungan dari pemerintah menjadi penting. Kesadaran bersama terkait pentingnya menjaga bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik di nyata maupun di maya, harus terus meneruskan ditingkatkan supaya bahasa Indonesia dapat terus berkembang ke arah yang positif sebagai alat komunikasi serta campuran budaya kita. Baik, sekian dari penjelasan video berikut. Saya Kevin Homesteo. Saya akan mengundurkan diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you next week, guys. For me